Perkenalkan, nama saya Maria Yohana Gabriela Sasi dengan NIM 2110062 Prodi Sistem Informasi. Pada kali ini saya akan membagikan tutorial yang berjudul cek input dan cek login. Oke, jadi kita lihat skripnya di sini. Kita akan membuat cek input dan cek login seperti ini ya. Oke, jadi kita buka di Visual Studio. Oke, selanjutnya kita buat satu file di dalam aset ini ya, di asetnya yang di luar. Kita tambahkan satu file yaitu checkinput.php. checkinput.php. Enter. Selanjutnya kita pakai script yang ini, checkinput.php ini kita ambil semuanya. Jadi checkinput.php ini digunakan untuk apa? Untuk mencegah inputan karakter yang tidak sesuai. Lalu kita ambil ini. Setelah itu kita copy. Lalu kita paste di halaman check input di dalam aset. Paste. Seperti ini. Selanjutnya kita klik file. Save all. Selanjutnya kita buat di kontrol, dimulai dari admin, kontrol ini, lalu other. Nah, di other ini sudah ada cek login. Oke, selanjutnya di other ini, untuk cek loginnya, kita ambil scriptnya di sini. Cek login. Oke, ini kita copy. Lalu kita paste di cek login bagian admin order, control order. Paste. Oke, untuk sessionnya ini kita tidak pakai dulu. Jadi kita pakai ini konektor. Untuk alamat kolektor ini, letak konektor ini kita pakai seperti di sini ya. Copy. Oke. Untuk ininya kita hapus. Ya, seperti ini ya. Include asset connector.php. Oke, berikutnya, jadi script di sessionnya itu kita pakai ya. Untuk di sessionnya kita pakai untuk mengaktifkan session PHP, kita mengetik session start. Lalu kita akan menghubungkan juga dengan koneksi ya, koneksi. Di sini kita keluar. Oke, untuk letaknya cek login kita keluar 3 kali ya, karena di dalam sini keluar 3 kali. Lanjut di sini juga kita buat. Lalu untuk cek input mengikuti perintah ini karena letaknya. Oke, aset konektor
set connector.php. Setelah ini dibuat check input. Karena dia berada dalam aset, jadi dia keluarnya 3 kali ya. Sini check input dan konektor. Oke, selanjutnya dia akan menangkap data yang dikirim, yaitu form, username, dan sandi. Selanjutnya sistem akan menyeleksi data admin dengan username dan password yang sesuai. Jadi konektor select, tampilkan from tabel karyawan. Saat tabel karyawan di mana username itu sama dengan where email sama dengan username dan password sama dengan sandi and pekerjaan sama dengan admin. Oke, selanjutnya MySQL akan menghitung jumlah data yang ditemukan, lalu dia akan mengecek username dari admin, username admin. Jika statusnya dia login, maka dia akan masuk locationnya, dia akan buka kedua index. Jadi dia akan masuk di user interface. Jadi di sini kita salah ya. Yang di sini kita ubah dengan data karyawan. Data karyawan. Interface data karyawan. Selanjutnya di sini kita juga tuh dia keluarnya 2 kali. Lalu dia masuk di user interface. Kedua kali .php. Selanjutnya jika dia tidak masuk atau pesannya gagal, maka dia akan kembali di user interface index.php pesan gagal. Oke, jadi kita coba dulu ya. Tunggu, kita harus save dulu. Save. Tuh, kita masuk di sini Smart User Interface, kita login. Oh ya, cek login online 5 ya. Ada error. Oke. Oh, di sini ya ada kesalahan. Di sini tidak pakai tanda tanya. Oke. Tanda petik titik koma. Klik file, save all. Coba kita cek lagi.
Oke, ada kesalahan lagi di username Sandi. Cek login tidak ada salah. Oke, wow, ada salah lagi ya. Kita perbaiki dulu. Username. Oke, di sini ada salah lagi ya. From karyawan. Select bintang. Tampilkan karyawan, data karyawan, di mana email, yang mana emailnya sama dengan username dan password sama dengan Sandi, dan pekerjaannya adalah sama dengan admin. Ctrl S lagi. Oke, jadi setelah sudah mengetik semuanya ini, selanjutnya kita coba untuk login. Login admin, kita masukkan untuk nama adminnya sesuai dengan data localhost kita di admin, passwordnya 10, emailnya zona@gmail.com. Ya, jadi kita zona@gmail.com, passwordnya 10. Login. Oke, jadi dia masuk di tampilan yang pertama, yaitu data karyawan. Selanjutnya, cek login, yaitu yang ini, kita copy. Dan kita letakkan di dalam apoteker, di halaman yang lain di apoteker, di kontrol di checklogin.php. Lalu kita paste di sini. Lalu di sini kita akan mengganti pekerjaannya, di sini kita gantikan dengan apoteker. Nah, penulisan apoteker ini kita harus sesuaikan dengan pada database-nya ya. Nah, di sini ya. Nah, apotekernya ini hurufnya besar ya, A besar. Kita masuk di sini. Apoteker. Oke, selanjutnya di sini kan dia akan masuk di user interface, dan halaman pertama dia akan masuk di apoteker. Berarti di mana nih? Monitoring resep. Monitoring resep.php. Ini kita hapus saja di sini. Oke, username, location, user interface. Sini lokasinya kayak dia di karena cek loginnya di luar, jadi dia keluar satu kali saja ya. Dia keluar dan masuk di user interface monitoring resep. Dan jika gagal, dia akan masuk di user interface index. Jadi akan kembali ke tampilan loginnya, ke tampilan indeksnya. Oke, selanjutnya kita Ctrl S dan kita masuk untuk di apoteker ya. Jadi ke sini kita cari untuk apotekernya. Apoteker. User interface. Untuk halaman login dari apoteker. Enter. Ya, di login apoteker ini kita gunakan yang apoteker punya, yaitu mana ya? Oh, di sini. Namanya seni@gmail.com dengan passwordnya 7 3 kali, 777.
seni@gmail.com dengan passwordnya adalah 777. Oke, kita coba tes login apakah dia masuk. Aduh, seni@gmail.com login sini ada salah. Oke, tadi kan not found ya. Oke, jadi ini ada yang salah. Oh ya, jadi harus ganti username-nya, itu harus sini ganti dengan apoteker. Username _apoteker. Terus untuk penamaannya di sini pekerjaannya apoteker. Oke, sedikit. Jadi kita login ulang. seni@gmail.com, passwordnya 73 kali. Login, dia masuk di monitoring resep. Jadi kalau dia loginnya masuk, dia masuk di monitoring resep.php. Oke, selanjutnya kita masukkan ini di halaman berikutnya, yaitu di mana kita copy, masukkan di halaman apoteker sudah, sekarang CS ya, di cleaning service, di kontrol, dicek login, paste. Oke, jadi di sini select from karyawan where am I, kita ganti pekerjaannya dengan CS ya, sesuai dengan sini. Cleaning service, CS pekerjaannya. Yang pertama itu oke, sudah. Sini username-nya kita ganti dengan CS. Cleaning service. Selanjutnya di cleaning service ini ketika kita masuk ke dalam user interface, kita masuk di monitoring kamar. Monitoring kamar.php. Monitoring kamar.php. Oh, salah, sudah ada ya. User interface monitoring kamar.php, headernya akan kembali ke indeks jika pesannya gagal. Bintang karyawan, produsernya pesanan CS. Oke, kita lihat indeks dulu ya. Oh ya, kita hapus ini. Password, email, oke. Save all. Kita lanjut untuk login. Jadi kita keluar dulu. Di sini kita ganti dengan CS. Login cleaning service ya. Di sini kita ganti dengan tadi malasta@gmail.com. Untuk passwordnya malasta@gmail.com 324. Monitoring kamar. Oke. Selanjutnya
di bagian dapur, aset, di bagian kontrol, cek login, Ctrl F. Lalu di sini kita ganti dengan dapur. Nggak salah ya, kita ganti dengan pekerjaannya, nama pekerjaannya. Chef. 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 Tunggu, kita lihat dulu. Chef. C besar. Chef. Lalu untuk username-nya itu dapur. Untuk username-nya dapur. Lalu ininya kita ganti, dia akan masuk di halaman user interface, yaitu monitoring gizi pasien. Monitoring gizi pasien. Oke. Monitoring gizi. Oke, di sini sekarang kita akan login ya. Tugas dapur, di sini namanya Sudi lah, lalu kita hapus dulu. Kita lihat di sini localhost kita ya. Di sini ada sudila@gmail.com, pekerjaan dapur, dan passwordnya 80. Oke. Di sini lalu kita login. Nah, di sini dia masuk di monitoring gizi pasien untuk dapur. Selanjutnya kita masuk di mana ya? Di dokter. Nah, di dokter kita buka di kontrol, terus ada cek login ya. Jadi kita ambil cek login yang ini, kita copy, lalu kita tekan sini, paste. Selanjutnya kita ganti ini untuk dokternya, pekerjaannya kita ganti dengan dokter. Oke, sesuaikan namanya dengan di sini. Dokter ya, pakai huruf besar ya D-nya. Lalu untuk jika dia loginnya berhasil, maka dia akan masuk di user interface-nya dokter di kita lihat ya. User interface-nya login. Oke, dia masuk pertama itu di diagnosa. Diagnosa.php. Diagnosa.php. Oke, jadi kalau dia loginnya tidak berhasil, maka dia kembali ke user interface indeksnya, itu loginnya. Kita lihat indeks di sini. Hapus ini ya, ada kesalahan. Di sini kita lihat kontrol, cek login, file, save as. Oke, di sini kita masuk lagi di cek loginnya dari dokter ya. Jika dia benar, maka dia masuk di halaman diagnosa.php, dan jika dia salah, dia akan masuk di dia kembali pada indeks ya. Selanjutnya kita login. Tidak salah ya. Login dokter. Di sini kita menggunakan ya, contoh misalkan ini miska@gmail.com dengan passwordnya 12. miska@gmail.com dengan passwordnya 12.
niska@gmail.com dengan passwordnya 12. Login. Oke, maka dia masuk di halaman diagnosa ya, Erismun dokter user interface diagnosa.php. Oke, selanjutnya dokter, kita kembali saja dulu. Nah, di cek input ini, cek login maksudnya ya, cek login. Kita ambil lagi, selanjutnya kita copy, lalu kita masukkannya tuh di kasir. Oh, di kasir ya, di kontrol, lalu cek login. Lalu kita pastenya di sini. Oke, untuk kasirnya kita ubah namanya ya, ini. Kasir, kita sesuaikan dengan nama yang ada pada database. Kasir, nah yang ini ya. Kita pakai copy saja ya. Kita pakai ini supaya jangan salah. Copy. Takutnya kan dia kan salah, jadi kita ini saja, tidak apa. Bisa juga diketik langsung. Oke, di sini kita ganti dengan Ctrl V. Oke. Di sini pekerjaannya kasir. Nah, di kasir ini jika dia berhasil, maka dia masuk ke indeks masuk ke monitoring pembayaran. Monitoring pembayaran. Jika dia gagal, maka dia kembali pada indeks. Kasir, oke, ini R-nya 1 ya. Terus agar dia jadi Ctrl S. Selanjutnya kita tes untuk login kasir. Lalu kita ambil datanya dari sini, kita pilih yang yandriana@gmail.com. Yandriana 23. Yandriana ya, yandriana@gmail.com. Passwordnya 23. Login, ya dia masuk di monitoring pembayarannya kasir ya. Selanjutnya kita hapus ini dulu. Kasir. Oke. Kembali. Kita masuk di monitoring pembayaran interface di pasien. Nah, sebelum itu kita copy ini dulu ya. Copy. Lalu kita buka di user interface, di asset, di kontrol, lalu kita masuk di cek login, lalu kita paste. Nah, di sini kita ganti ya, from login pasien. Di sini kayaknya kita ganti nih. Tunggu dulu, kita langsung saja dulu ke sini ya, ini hapus saja dulu. Kita buatnya, ini kan pasien, kita buat dulu untuk karyawan punya. Jadi kita masuk saja di perawat pemeriksa.
perawat pemeriksa ya. Ntar kita tutup, pasti kita tutup. Ya, kita mulai di perawat pemeriksa. Di perawat pemeriksa, selanjutnya di aset, di kontrol lalu cek login. Kita paste di sini. Oke, untuk perawat pemeriksanya, sini kita ganti ya untuk pekerjaannya. Perawat pemeriksa. Kita lihat untuk cocokkan perawat pemeriksa. Perawat pemeriksa. Ini spasi nih. Perawat pemeriksa. Selanjutnya untuk username-nya kita gunakan ini ya. Perawat pemeriksa spasi. Perawat spasi. Perawat pemeriksa. Perawat pemeriksa, dia akan masuk di monitoring pemeriksaan. Monitoring pemeriksaan. Selanjutnya kita klik file, save all. Oke, jadi kita login. Oh, di mana ya? Di sini. Login perawat pemeriksa ya. Kita ambil sesuai nama perawat di sini. Misalkan kita ambil manda@gmail.com 34. Manda@gmail.com 34. manda@gmail.com 34. Login. Ya, jadi dia masuk di monitoring pemeriksaan. Ini materi pemeriksaan, user interface, seperti ini. Oke, selanjutnya di perawat pemeriksa, selanjutnya di perawat jaga. Perawat jaga. Oke. Kita lihat dulu, jadi kita ambil dari sini, lalu kita copy, lalu kita masukkan di dalam sini. Perawat jaga, kontrol, lalu user interface. Kontrol cek login. Paste. Selanjutnya untuk pekerjaannya kita ganti dengan perawat jaga. Perawat jaga. Di sini kita ganti dengan perawat. Perhatikan ini tidak ada spasi ya, jadi kita langsung saja. Perawat jaga. Kita lihat indeks dulu. Oh, ini kita hapus supaya dia seperti itu. Lalu kita klik file, save all. Kalau dia loginnya gagal, berarti masuknya dia tetap di halaman indeks ya. Itu halaman login. Lanjut kita masukkan perawat jaganya sesuai dengan yang di sini, perawat jaga. Misalkan ini danilo@gmail.com 78. danilo@gmail.com 78. danilo@gmail.com 78.
Oke, baik. Sini kita akan login untuk perawat jaga. Toilet ini danilo@gmail.com ini berasal dari tabel itu. danilo@gmail.com yang ini perawat jaga, paspornya 78. Masukkan paspornya 78. Login. Ya, dia masuk ya di monitoring rawat inap. Oke, selanjutnya di perawat jaga berarti sedang terakhir di petugas pendaftaran. Sini kita ambil dari sini, kita copy, paste. Oke. Untuk di petugas pendaftarannya, kita buat sini, kita ganti dulu pekerjaannya. Sini namanya seperti ini ya. Di petugas pendaftaran. Petugas pendaftaran. Ini kita copy. Petugas pendaftarannya ini. Kita copy lalu kita pastikan di sini agar dia tidak salah penulisan ya di sini. Selanjutnya untuk username-nya kita buat seperti ini agar tidak salah penulisan juga. Copy sini. Petugas pendaftaran. Selanjutnya di petugas pendaftaran, jika dia benar, jika dia loginnya berhasil, maka dia akan masuk di sini. Kita masuk saja di pendaftaran rawat inap. Karena dia sudah sama ya di sini. Jadi di sini kita masuk saja pada pendaftaran rawat inap. Pendaftaran rawat inap, atau kalau misalkan kita ini kita rename saja, lalu kita copy, kita pasangkan di sini. Ctrl F, Ctrl V. Oke, monitoring rawat inap, tugas pendaftaran, username, kita lihat indeks dulu. Sini kita hapus ya. Cek login. Oke. Save all. Kita ganti di petugas pendaftar. Petugas pendaftar. Petugas kita harus sesuaikan namanya dengan ini. Oh, ini. Copy, kita tempel saja di sini.
Oke. Selanjutnya kita menggunakan ini ya. Tugas pendaftaran misalkan Jasmine 0300 0300 0300 Jasmine ya. Jasmine 0300 monitoring rawat inap. Oh iya, kita belum ganti di sini ya. Di sini kita harus menggunakan pendaftaran rawat inap. Pendaftaran rawat inap. Pendaftaran terus dengan sini pendaftaran rawat inap .php. Ctrl S. Setelah itu di sini kan monitoring ya. Jadi kita ganti Jasmine login. Ya, di sini masuk di pendaftaran rawat inap. Oke, selesai. Selanjutnya di mana? Oh ya, tadi di pasien belum ya. Tadi karena ini kan karyawan semua punya. Sekarang kita masuk di pasien, kontrol, cek login, paste. Kita ambil dari yang sini punya. Kayaknya bersama ya, cek login. Oke, selanjutnya kita copy lalu kita masukkan di mana ya? Di pasien cek login. Oke, di sini kita akan ganti select from tabel ya. Di sini bukan karyawan lagi, jadi mungkin di sini ganti dengan pasien. Pasien. Ini kan tidak termasuk karyawan. Username. Oke, kita lihat ya di sini. Tabel pasien. Telepon, email. Oke, email dan paspor. Berarti di sini kita tidak pakai ya. Nah, untuk pasien ini kita panggilkan tabel pasien ya. Selanjutnya email, username dan password dengan sandi. Selanjutnya kita tidak gunakan pekerjaan lagi ya. Oke. Lalu untuk login ini ya, kita ganti dengan pasien. Aduh. Pasien. Username login, user interface dimasuk ke dalam pendaftaran pelayanan.
pendaftaran pelayanan. Oke, dia masuk di pendaftaran pelayanan.php. Kita klik file, save all. Oke, di sini sudah save. Kita kembali dulu di pasien. Di user interface-nya pasien. Login pasien ya. Jadi kita ambil dari sini. Di tabel pasiennya yaitu misalkan Daryl, paspornya 101. Daryl, paspornya 101. Kita login. Oke, di sini akan masuk pendaftaran pelayanan medis pada halaman user interface pasien yang tadi sudah login, yang masuk di pendaftaran pelayanan medis. Oke, lalu kita kembali ke sini. Baik, sekian dari saya mengenai berbagai tutorial cek input dan cek login. Sekian dan terima kasih.